Arman pulang lebih awal mendengar suara dari luar pintu rumahnya desahan istrinya sendiri. "Bayu, enak lagi Bayu, lebih keras Bayu. Apa sebenarnya yang terjadi? Mari kita dengarkan ceritanya dari awal." Milahikeh menatap meja makan yang sudah ia tata rapi dengan masakan kesukaan Arman. Namun, lilin hampir habis terbakar dan Arman belum juga muncul. Pesan singkat, "Lanjut lembur di luar kota," adalah satu-satunya jawaban yang ia terima. Di tengah rasa sesak itu, pintu depan terbuka. Bukan Arman, melainkan Bayu Waah, adiknya, yang datang membawa martabak hangat. Bayu Waah bisa melihat mata Milahikeh yang sembab. Malam itu, Milahikeh melampiaskan seluruh kesedihan dan rasa kesepiannya dengan menangis di bahu Bayu Waah, satu-satunya pria yang benar-benar ada untuknya. Hari-hari berlalu menjadi minggu, dan minggu perlahan merayap menjadi bulan. Sosok Arman kini tak lebih dari sekadar pengirim saldo rekening yang rutin masuk ke ponsel Milahikeh. Bagi Arman, uang adalah pengganti kehadiran. Namun bagi Milahikeh, setiap kemewahan di rumah itu justru terasa seperti duri yang semakin dalam menusuk hatinya. Di tengah kekosongan jiwa itulah, Bayu Waah hadir sebagai satu-satunya penopang yang nyata. Bayu Waah mulai sering menginap di kamar tamu, terutama saat cuaca buruk atau ketika Milahikeh sedang dalam kondisi mental yang rapuh. Pagi hari bukan lagi diawali dengan keheningan, melainkan dengan aroma kopi yang diseduh Bayu Waah di dapur. Mereka sering menghabiskan waktu berjam-jam di ruang tengah. Milahikeh yang biasanya pendiam, menjadi sangat vokal saat menceritakan betapa ia merasa mati dalam pernikahannya dengan Arman. "Dia tidak pernah melihatku sebagai manusia," isak Milahikeh suatu malam di teras belakang yang remang-remang. "Aku hanya bagian dari dekorasi rumahnya yang mahal." Bayu Waah hanya terdiam, namun tatapannya penuh dengan empati yang dalam. Ia selalu tahu kapan harus berbicara, dan kapan harus memberikan pundaknya untuk tempat Milahikeh melampiaskan tangisnya. Kehadiran Bayu Waah perlahan menggeser peran Arman secara total di hati Milahikeh. Segala bentuk perhatian, perlindungan, dan kasih sayang yang seharusnya ia terima dari seorang suami, kini ia dapatkan dari adiknya. Mereka menjadi sangat eksklusif, seolah memiliki dunia kecil yang tidak boleh dimasuki oleh siapapun, termasuk Arman. Milahikeh mulai merasa bahwa ia lebih butuh Bayu Waah daripada suaminya sendiri. Setiap kali Bayu Waah harus pergi untuk urusan pekerjaannya, Milahikeh akan merasa gelisah dan cemas. Sebuah ketergantungan emosional yang telah tumbuh melampaui batas kewajaran saudara kandung, menciptakan ikatan batin yang sangat kuat namun berbahaya. Di tengah keheningan rumah yang hanya diisi oleh percakapan antara Milahikeh dan Bayu Waah, sebuah perubahan fisik mulai dirasakan oleh Milahikeh. Ia sering merasa lemas dan mual di pagi hari. Setelah melakukan tes mandiri, 2 garis merah muncul dengan jelas. Kabar itu seperti petir di siang bolong. Ada rasa bahagia sekaligus ketakutan yang luar biasa berkecamuk di dadanya. Ketika Arman pulang dari perjalanan bisnisnya selama 3 minggu, Milahikeh memberitahukan kabar kehamilan tersebut dengan suara bergetar. Reaksi Arman sungguh di luar dugaan. Ia memeluk Milahikeh dengan erat, tertawa bangga, dan segera menelepon seluruh relasinya untuk mengabarkan bahwa ia akan segera menjadi seorang ayah. Arman merasa bahwa kehamilan ini adalah validasi atas kesuksesan hidupnya. Namun, di sudut ruangan, Bayu Waah hanya berdiri mematung. Tatapannya tertuju pada Milahikeh, penuh dengan pesan tersirat yang tidak bisa diucapkan di depan Arman. Ada ketegangan yang janggal saat mata mereka bertemu. Bayu Waah tahu betapa dinginnya hubungan Milahikeh dan Arman selama ini, dan kehamilan ini menjadi sebuah misteri besar yang menyesakkan dadanya. Milahikeh pun hanya bisa terdiam, menyadari bahwa mulai detik ini, hidup mereka tidak akan pernah sama lagi. Waktu berlalu dengan cepat, dan kini sang buah hati telah lahir. Anak laki-laki itu diberi nama yang gagah oleh Arman. Namun seiring bertambahnya usia, kebanggaan di wajah Arman perlahan memudar, digantikan oleh kerutan dahi yang penuh tanda tanya. Setiap kali ia bercermin bersama anaknya, Arman tidak menemukan satupun kemiripan fisik, mulai dari bentuk mata, garis rahang, hingga warna kulit. Semuanya terasa asing baginya. Ketegangan di rumah semakin memuncak,
karena sang anak justru menunjukkan ikatan batin yang jauh lebih kuat dengan Bayuwaah. Anak itu akan langsung tertawa dan tenang setiap kali berada di gendongan pamannya, sementara ia akan menangis histeris saat didekati oleh Arman. Mungkin karena aku jarang di rumah, dia jadi lebih kenal pamannya daripada ayahnya sendiri. Batin Arman mencoba menghibur diri, namun kecurigaannya tidak bisa dibendung lagi ketika ia melihat Bayuwaah dan Milahike saling bertukar pandang penuh rahasia saat membicarakan masa depan anak itu. Puncaknya adalah ketika Arman menemukan selembar kertas hasil cek golongan darah dari sekolah sang anak. Golongan darah itu tidak mungkin berasal dari perpaduan darahnya dan darah Milahike secara biologis. Rasa dikhianati mulai membakar dada Arman. Ia merasa seperti orang asing yang hanya bertugas membiayai hidup orang lain di bawah atap rumahnya sendiri. Tanpa sepengetahuan siapapun, Arman mulai mengumpulkan sampel rambut sang anak untuk melakukan tes yang akan menjawab semua keraguannya selama ini. Hasil tes DNA itu tergeletak di atas meja kerja Arman, seolah-olah menjadi saksi bisu atas hancurnya harga dirinya. Angka 0% yang tertera di sana sudah cukup untuk menjelaskan segalanya. Malam itu, Arman pulang lebih awal, namun ia tidak langsung masuk. Ia berdiri di balik jendela, memperhatikan Milahike dan Bayuwaah yang sedang duduk bersama anak itu di ruang tamu. Mereka terlihat seperti keluarga kecil yang bahagia, sebuah gambaran yang selama ini hanya menjadi ilusi di kepala Arman. Arman melangkah masuk dengan langkah berat, melemparkan map coklat itu ke atas meja di depan Milahike. Suasana seketika membeku. Milahike yang baru saja tertawa bersama adiknya, langsung memucat saat melihat isi dokumen tersebut. Bayuwaah pun hanya bisa menunduk, tak mampu menatap mata kakak iparnya yang kini penuh dengan kemarahan sekaligus kekecewaan yang mendalam. Siapa sebenarnya ayah dari anak ini, Mila? Tanya Arman dengan suara rendah yang bergetar. Sambil terisak hebat, Milahike akhirnya mengaku. Ia menjelaskan bahwa karena pengabaian Arman yang bertahun-tahun dan rasa putus asanya untuk memiliki sebuah keluarga yang utuh, ia telah mengambil keputusan nekat. Ia menjalani prosedur donor sperma secara rahasia di luar negeri, sebuah rahasia yang ia simpan rapat bersama Bayuwaah sebagai satu-satunya orang yang membantunya saat itu. Kebenaran pahit terungkap, anak itu memang bukan darah daging Arman. Meskipun bukan hasil perselingkuhan fisik, pengkhianatan emosional dan rahasia besar itu telah meruntuhkan segalanya. Arman menyadari bahwa meskipun ia memberikan segalanya secara materi, ia telah kehilangan peran utamanya sebagai seorang suami dan ayah sejak lama. Sementara Milahike harus hidup dalam bayang-bayang kebohongan yang kini menghancurkan mereka semua. Tamat.